ومن تبع هدى. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, rekan-rekan pemuda, harapan bangsa yang kami banggakan, rekan-rekan pemudi, tumpuan ibu pertiwi yang kami cintai. Khalid Gibran, seorang pujangga Lebanon, pernah berkata dalam bahasa Lebanon, "Kallafa bilo katalah syah." Demi kejayaannya, suatu bangsa membutuhkan generasi muda. Syekh Mustafa Al-Gulayaini dalam gubahan syairnya pernah berkata, "Di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat maju dan mundurnya umat." Bahkan Presiden Soekarno dalam pidatonya menegaskan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya mereka akan mengangkat semeru hingga ke akarnya. Tapi jika kau beri aku 10 pemuda, maka mereka akan mengguncang dunia." Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwasannya pemuda adalah agent of change, pelanjut sejarah, menyambung tongkat estafet perjuangan bangsa dan cita-cita bumi pertiwi tercinta. Namun hadirin, tengah-tengah era globalisasi, maraknya budaya barat, derasnya arus informasi, dan canggihnya teknologi, pemuda dan remaja masa kini menghadapi kendala yang cukup serius. Mengapa demikian? Globalisasi informasi pada satu sisi telah melahirkan nilai-nilai positif. Namun di sisi lain, globalisasi informasi ternyata telah menggusur nilai-nilai suatu agama, ideologi suatu negara, bahkan mampu menggeser tradisi suatu bangsa. Globalisasi telah membawa perubahan besar bagi persamaan gaya hidup, terutama food, fun, and fashion. Demikian sebagian rangkuman ungkapan John Naismith dan Patricia Abdurrahman dalam Make a Transfer Woman yang diterbitkan oleh William Burroughs and Company di New York pada tahun 1992. Kini, kebanggaan terhadap pemuda dan remaja hanyalah tinggal kenangan. Tergerus perkembangan zaman seiring virus corona yang memporak-porandakan. Tren TikTok pun diandalkan. Remaja masa kini terhasut dalam kebinasaan. Itulah potret nyata kehidupan pemuda dan remaja masa kini. Oleh karenanya hadirin, menanggapi ragam problema tersebut, maka tergegahlah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan dengan judul "Membangun Negeri dengan Generasi Berjiwa Quran" dengan landasan firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi,
Imam Ali As-Sobuni dalam Sofa At-Tafasir menjelaskan ayat tersebut dengan benar, tak kurang suatu apapun. Khalid Abdurrahman Al-Abi dalam Sofwatul Bayan Lima'ani Quran menceritakan sosok pemuda Ashabul Kahfi dalam ayat tersebut. Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda beriman yang teguh pendirian, pemuda idaman yang berani membela keyakinan, pemuda gagah yang siap mempertahankan akidah. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Untuk satu keyakinan, lebih baik pergi meninggalkan kampung halaman daripada harus menyerahkan keyakinan. Pemuda-pemuda seperti inilah yang diharapkan mampu menjadi pelopor pembangunan, Tirakat pembaharuan, dan administrator masa depan yang berlandaskan Al-Quran. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi dan kompakkan aksi untuk menciptakan generasi Qurani yang siap membangun negeri. Lalu, apa yang harus kita lakukan hadirin? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran Surah Luqman ayat 17 sebagai berikut. Al-Mishbah menjelaskan bahwasannya ayat tersebut merupakan inti ajaran keimanan yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim pada anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa. Ayat tersebut mendeskripsikan pada kita bahwasannya untuk menciptakan generasi muda sebagai penerus bangsa ada 3 langkah minimal yang harus dilakukan. Yang pertama, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Yang kedua, tanamkanlah nilai-nilai Al-Quran sebagai pendidikan agama pada pemuda dan remaja sejak dini. Yang ketiga, ciptakanlah keluarga yang harmonis dan dinamis. Para orang tua dituntut mampu mendidik dan mengarahkan putra-putri tercintanya. Pemuda dan remaja adalah generasi penerus bangsa. Maju dan mundurnya suatu bangsa ada di tangan mereka. Jika pemudanya kuat, maka bangsa akan berdiri tegak. Namun sebaliknya, jika pemudanya lemah, maka bangsa pun akan ikut goyah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran
sebagai pelajaran, pedoman, dan landasan dalam membina kehidupan. Karena generasi yang berani kelak dapat memimpin sebuah bangsa menuju arah dan peradaban yang lebih baik. Jika pemudanya baik, maka pemimpinnya pun pasti ikut baik. Jika pemimpinnya baik, maka umat pun akan taat dan patuh kepadanya. Karena taat kepada pemimpin merupakan perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua umat manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan kepada Rasul Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih baik bagimu dan lebih bagus akibat di dunia dan di akhirat. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman. Dari syarahan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya pemuda yang berakhlak berani kelak dapat memimpin sebuah bangsa menjadi pemimpin yang dihormati, ditaati, dan menjadi suri tauladan bagi bangsanya, serta dapat menciptakan generasi yang mulia, pribadi yang beretika, pemimpin yang bijaksana, menjadikan Indonesia sejahtera. Lalu kami akhiri dengan lagu Sika. Wahai pemuda masa depan bangsa, untuk dirimu korbankan waktumu, dengan semangat membara jiwamu, demi perubahan negeri dan bangsamu. Mari sejahterakan Indonesia, jadi generasi unggul dan bertakwa. Mari kita junjung tinggi Indonesia,
memajukan negeri kita tercinta. Mari kita junjung tinggi Indonesia untuk memajukan negeri kita tercinta. Main TikTok dengan tarian, gerakannya ke kiri dan ke kanan. Untuk menghadapi tantangan zaman, mari perkokoh iman, perkaya ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.